Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lia Khairia SPD, CGP Angkatan 8 Nabire Papua Tengah dari SD Negeri Impres Kalibubun Nabire. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Namun sebelum itu, saya akan mencoba mengingatkan kembali pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 budaya positif yang nantinya akan kita bahas keterkaitan antar modul tersebut. Kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.4 yakni mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Karena guru yang baik harus dapat mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kemampuan yang dimilikinya. Adapun menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia baik hukuman dan penghargaan, 3. Posisi kontrol guru, 4. Keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir 5. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Mari kita bahas satu persatu dari konsep inti modul tersebut. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin juga dapat menumbuhkan kontrol diri murid dalam melakukan tindakan. Dan disiplin dapat memberikan pemahaman dan kesadaran murid untuk berbuat positif berdasarkan motivasi internal tanpa akibat dari paksaan, pujian, maupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mewujudkan motivasi murid, terdapat dua tipe motivasi, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal berupa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal tentang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka perlu menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi yang harus dimiliki dalam upaya mengontrol oleh seorang guru, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Adapun dari kelima posisi kontrol sebagai guru yang paling tepat adalah posisi manajer. Sebab guru mengerjakan sesuatu bersama-sama murid, memotivasi murid untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukungnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid itu sendiri. Posisi kontrol yang paling tepat yaitu memang manajer, karena pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Posisi manajer mengacu pada restitusi sehingga mengajarkan murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri sehingga dapat melahirkan identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, materi keempat yakni keyakinan sekolah atau kelas. Peran guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan umum atau universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Saya membuat contoh keyakinan kelas di kelas saya, yakni kelas 6B. Yang pertama ada disiplin dan aktif mengikuti kegiatan sekolah, bekerja sama menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan sehat, saling menghormati dan menghargai serta toleransi, budaya 5S yakni senyum, sapa, salam,
santun, dan sanjung. Bertanggung jawab dan sportif dalam bertindak, dan sopan santun terhadap semua warga sekolah. Semua contoh keyakinan ini saling berhubungan sehingga bisa menciptakan budaya positif. Yang terakhir, kelima, yakni penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebagai seorang manajer, guru harus menerapkan 3 tahapan penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Apa sih tujuannya? Yakni melahirkan murid yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan inilah saatnya kita membahas keterkaitan materi budaya positif modul 1.4 dengan materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Sebelumnya saya ingatkan dulu tentang modul 1.1 membahas filosofi pendidikan nasional KHD, modul 1.2 membahas nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 membahas visi guru penggerak. Keterkaitan materi budaya positif dengan modul 1.1 filosofi pendidikan nasional KHD, yakni melakukan penerapan budaya positif di sekolah, maka akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun keberhasilan sesuai kodrat serta terwujudnya karakter budi pekerti pada diri murid. Selanjutnya mari kita bahas keterkaitan materi budaya positif dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, bahwa budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Maka jika kolaborasi warga sekolah terlaksana dengan baik sesuai keyakinan yang diyakini bersama, maka akan menciptakan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, keterkaitan materi budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Agar terwujudnya suasana sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, maka upaya budaya positif merupakan salah satu langkah yang diterapkan dalam visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dibutuhkan prakarsa perubahan yang relevan dengan filosofi pendidikan KHD dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Refleksi pertama, saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti dari modul 1.4 budaya positif, meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Semua tahapan pembelajaran tersebut harus dipahami dan diresapi dalam diri, lalu dituangkan dalam bentuk pengaplikasian atau tindakan dan dibagikan kepada rekan sejawat. Refleksi selanjutnya, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari tentang motivasi manusia berupa penghargaan, sebelumnya saya gemar memberi hadiah kepada murid yang berbakat dan mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Ternyata penghargaan dapat merusak hubungan antar murid dan timbul rasa iri terhadap murid yang mendapatkan penghargaan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan terjadi pada diri saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang paling tepat bagi seorang guru adalah posisi manajer. Sedangkan yang saya lakukan sebelumnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Saya menyadari bahwa posisi manajer sangat tepat dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai penyelesaian masalah. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya yaitu saya memberikan tindakan yang tepat terhadap murid yang tidak mengerjakan tugas di kelas melalui tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan benar, serta menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut?
Perasaan saya yang saya alami yaitu saya semakin percaya diri dan termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dari pertanyaan tersebut, maka muncul dua jawaban saya. Yang pertama, hal yang sudah baik adalah dari yang semua motivasi eksternal, kini telah muncul motivasi internal dari murid untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki atau yang diyakini. Dan yang kedua, yang perlu saya perbaiki lagi adalah posisi saya sebagai guru harus menjadi seorang manajer, yang sebelumnya posisi saya sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Beranjak dari pertanyaan tentang perbedaan sebelum dan sesudah mempelajari modul ini, maka saya paparkan jawaban saya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang sering saya pakai adalah posisi pembuat rasa bersalah dan posisi teman. Perasaan saya ketika itu, saya merasa berat hati ketika melihat murid yang murung setelah saya membuat dirinya merasa bersalah. Dan saya merasa murid tidak menghormati saya sepenuhnya karena posisi saya sebagai teman. Namun setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya terapkan adalah sebagai manajer. Sebab murid dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri dan bertindak positif berdasarkan motivasi internal. Sangat penting membangun komunikasi yang efektif untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawaban saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan, namun hanya 2 tahap saja, yakni tahap validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Yaitu dengan praktik saya, yang pertama, validasi tindakan dengan memberikan pertanyaan, kamu berbuat demikian pasti ada alasannya. Coba beritahu ibu guru alasan mengapa kamu berbuat demikian. Dan yang kedua, menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan, apakah tindakanmu ini salah atau benar? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Coba beritahu ibu guru keyakinan apa yang telah kamu langgar dan bagaimana cara memperbaikinya. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ya, jelas ada. Karena menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah adalah kolaborasi efektif dari pihak sekolah dengan orang tua murid. Dengan tujuan agar budaya positif murid tidak hanya berlaku saat di sekolah dan di kelas saja, namun dapat diterapkan pula di lingkungan rumah. Jika hal tersebut terpenuhi, maka akan menciptakan kebiasaan dan membentuk karakter murid budaya positif yang relevan dengan nilai kebajikan universal baik saat di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan manapun saat dirinya berada. Tentu dalam upaya pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, terdapat sosok inspirator bagi kami. Yaitu, terima kasih kuucapkan kepada fasilitator kami, Ibu Yana Vansita Taupan SPD MPD, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada kami untuk bisa mewujudkan guru yang berpihak pada murid. Dan terima kasih juga kuucapkan kepada personil lengkap CGP Angkatan 8 Nabire Papua Tengah yang selalu berkibar semangatnya untuk bisa memperbaiki diri dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin pola raga kita terkubur dalam tanah, namun tulisan kita akan tetap abadi bersama harumnya kenangan. Jadilah guru penggerak yang mampu tergerak dari motivasi internal, bergerak, dan menggerakkan sekitar kita. Salam guru penggerak. Saya Lia Khairia SPD
mengucapkan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.